Bayangkan lo lagi ada di ketinggian 8.000 meter. Zona kematian, oksigen tipis, suhu minus 30 derajat, lo sendirian terpisah dari rombongan. Dan lo tahu, lo bakal mati di situ. Oke, premisnya udah bikin sesak napas nih. Terus? Fisik lo nyerah, mata lo mulai nutup. Tapi tiba-tiba, lo ngerasa ada orang lain di sebelah lo. Dia nggak ngomong, dia nggak punya wajah, tapi kehadirannya kerasa nyata banget. Dan anehnya, dia nuntun lo buat terus jalan supaya nggak mati beku. Halu itu mah, hipotermia kan bikin orang halusinasi. Mungkin, tapi fenomena ini dialami oleh ribuan pendaki profesional, penjelajah kutub, sampai korban selamat tragedi 9/11. Fenomena ini punya nama, The Third Man Factor. The Third Man Factor, faktor orang ketiga. Namanya kayak judul film mata-mata, tapi definisinya kok mistis banget. Asal-usulnya dari mana? Istilah ini muncul dari kisah legendaris Sir Ernest Shackleton tahun 1916. Lo tahu kan, ekspedisi Antartika yang gagal total itu? Yang kapalnya kejebak es itu kan? Benar. Saat Shackleton dan dua temannya harus jalan kaki nyeberangi pegunungan es di Georgia Selatan buat cari bantuan, kondisi mereka udah kritis. Mereka cuma bertiga. Tapi setelah selamat, mereka bertiga ngaku hal yang sama secara terpisah. Mereka ngaku apa? Mereka bilang selama perjalanan, mereka ngerasa ada orang keempat yang ikut jalan bareng mereka. Tunggu, bertiga-tiganya ngerasa hal yang sama, bukan cuma satu orang. Exactly. Itu yang bikin merinding. Kalau cuma satu orang, kita bisa bilang itu gila. Tapi kalau 3 orang merasakan kehadiran sosok yang sama, tanpa janjian, itu misteri. Tapi cerita yang paling terkenal dan paling mengena, itu kejadian di Everest tahun 1933. Pendaki namanya Frank Smythe. Oke, si Frank ini ketemu hantu pendaki lain. Lebih aneh dari itu, Frank lagi mendaki sendirian di puncak Everest. Cuaca buruk, oksigen habis. Tiba-tiba, dia ngerasa ada orang yang nemenin dia di sebelahnya. Saking nyatanya kehadiran sosok itu, Frank sampai merogoh saku, ngambil kue mint cake atau candle mint cake, terus dia patahin jadi 2. Buat dikasih ke sosok itu? Iya, dia nyodorin kue itu ke samping sambil nengok. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuma hamparan salji kosong. Gila, gue ngebayangin perasaannya pas nengok dan sadar dia sendirian. Itu pasti drop banget mentalnya. Tapi bro, secara sains ini bisa dijelasin gak sih? Gue orangnya rasional nih, gue butuh jawaban medis. Ada teorinya. Para ilmuwan bilang ini mekanisme pertahanan otak paling purba. Namanya bicameralism atau mungkin mekanisme switching. Jadi, saat tubuh lo udah diambang kematian, stres ekstrim, kurang oksigen, sendirian, otak lo membelah diri. Membelah diri gimana? Satu bagian otak ngurusin rasa sakit dan putus asa. Bagian otak yang lain memproyeksikan dirinya keluar menjadi sosok teman. Tujuannya cuma satu, supaya lo nggak ngerasa sendirian. Karena manusia itu makhluk sosial. Kalau kita ngerasa ada temannya, semangat hidup kita naik lagi. Wow, jadi hantu itu sebenarnya diri kita sendiri. Malaikat penolongnya adalah otak kita sendiri. Itu penjelasan logisnya. Tapi ada satu hal yang bikin teori itu lemah. Apa tuh? Banyak survivor bilang, sosok third man ini sering ngasih instruksi yang mereka sendiri nggak tahu. Misalnya, jangan lewat kiri, lewat kanan, saljunya lebih keras. Atau, bangun sekarang, jangan tidur. Kalau itu cuma halusinasi dari otak yang lagi error, kenapa instruksinya benar dan akurat? Kenapa halusinasinya justru lebih pintar dari orang aslinya? Iya juga ya, kalau otak lagi error karena kurang oksigen harusnya halusinasinya gaco dong. Kayak lihat gajah terbang atau apa. Ini malah jadi guide profesional. Makanya banyak pendaki gunung percaya kalau itu bukan sekedar kerjaan otak. Mereka percaya itu guardian angel. Atau mungkin arwah pendaki lain yang pernah mati di situ yang mencoba nyelamatin orang baru supaya nggak bernasib sama kayak mereka. Aduh, gue jadi bingung mau percaya yang mana. Antara keajaiban otak manusia atau emang ada sesuatu yang jagain kita di tempat ekstrim. Tapi intinya sosok ini baik kan? Gak nyelakain. Hampir semua kasus third man factor itu positif. Sosok ini selalu menenangkan dan menuntun. Tapi pertanyaannya, begitu lo sampai di tempat aman, sosok itu hilang kemana? Jangan bilang dia nungguin korban berikutnya di atas sana. Bisa jadi. Atau
Mungkin dia balik lagi ke dalam diri lo. Tidur, nungguin sampai lo hampir mati lagi, baru dia bangun. Oke, fix. Gue nggak akan naik gunung sendirian. Nggak akan. Kalau lo naik gunung sendirian terus lo ngerasa ada yang nepuk pundak lo dan bilang, ayo semangat, jangan nengok. Jalan aja terus. Gue Oza. Gue Kai, yang sekarang merinding. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya.